di mana kita belajar, kita juga bisa belajar di komunitas, Feby. Komunitas saham itu juga menyediakan kelas-kelas. Nah, sekarang ini lagi murah banget, yang 100 ribuan tuh ada loh. Karena waktu dulu kan kita harus sewa gedung, sewa hotel, harus ada makan lah di situ. Udah tahu kan teman-teman makan di hotel berapa ya. Sekarang cuma webinar kita modal laptop sama pulsa. Oke, terima kasih Mbak Joyce dan Mbak Feby. Semoga Mbak ya ini ya, semoga jawaban dari Mbak Joyce ini bisa menjawab pertanyaan Mbak Feby. Oke, berikutnya kita akan masuk ke pertanyaan secara langsung. Ada beberapa teman-teman yang sudah raise hand ingin bertanya langsung kepada Mbak Joyce dan juga Pak Andoko. Yang pertama ada dari Yohanes Advent, Kris Damarjati. Ini ingin berjumpa langsung meskipun secara virtual dengan Mbak Joyce dan juga Pak Andoko. Apakah Yohanes Advent sudah bisa bergabung? Sudah ada. Selamat pagi. Pagi, Mas. Oke, sudah bergabung. Pagi, Mas. Mas Yohanes Advent, silahkan mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dari PBK dan Harian Kompas. Begini, saya tertarik sih dengan bukunya dengan judul Dunia Saham Tak Seindah Media Sosial, begitu ya. Nah, saya tuh pengen tahu lebih jauh bagaimana sih ketika kita sehari-hari menggunakan media sosial itu kan ibarat kata sudah menjadi sumber utama ya untuk informasi kita. Nah, ada nggak sih cara-cara untuk memilah media sosial atau akun-akun seperti apa sih yang sehat lah dalam tanda kutip ya, sehat untuk bisa kita ikutin gitu. Karena kan buku ini saya lihat sebagai antitesis dari kesemrawutan media sosial begitu ya kurang lebih. Nah, ada nggak sih tips-tips untuk kita supaya bisa detox lah informasi-informasi supaya yang kita terima itu berguna dan tidak menjerumuskan kita. Itu dulu untuk Mbak Joyce dan Mas Andoko. Terima kasih. Selamat pagi. Oke, terima kasih Mas Yohanes Advent. Silahkan langsung dijawab. Mungkin bisa dari Pak Andoko dulu. Oke, Mas Yohanes, mungkin saya mau tanya dulu. Mas Yohanes sudah investasi di saham belum ya? Kalau boleh saya tahu saat ini. Kalau saya belum, saya masih nyobanya di reksadana obligasi, itu pun masih belajar-belajar sih. Oke, baik. Jadi Mas Yohanes kalau mau melihat di media sosial, mungkin sementara pelajarin dulu tentang apa itu produk saham, pelajari dulu tentang apa tuh strateginya. Jangan lihat media sosial yang dia langsung beli saham ini ya gitu. Jadi yang itu yang perlu dipelajari. Jadi Mas Yohanes bisa ngelihat beberapa narasumber yang di mana dia tuh memberikan analisanya, bukan cuman hanya merekomendasikan beli sahamnya. Supaya Anda tahu analisanya itu maksudnya apa analisanya gitu ya, sehingga apakah karena laporan keuangannya, apa karena saat ini industri, contoh sekarang di saat COVID-19 beberapa nggak semua ya, beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di industri farmasi diuntungkan atau di industri kesehatan diuntungkan ya, misalnya terus kemudian di banking, kemudian sekarang digital, karena sekarang orang serba digital maka diuntungkan ya. Nah, oleh sebab itu harus dilihat juga, Mas. Saran saya sih ngelihatnya begitu ya. Dia bukan cuma ngelihat hanya jual, rekomendasi jual beli, tapi bagaimana dia menganalisa saham tersebut. Kurang lebih gitu, Mas Yohanes, kalau dari saya. Oke, terima kasih, Mas Andoko. Pak Andoko, boleh dilanjutkan jawaban dari Mbak Joyce? Mas Yohanes, kalau saya sih menyarankan follow akun-akun yang resmi. Misalnya apa? Akun OJK. OJK itu udah kekinian loh akunnya. Itu setiap aturan-aturan OJK itu banyak, Mas. Itu mereka juga banyak campaign tentang pasar modal, tentang investasi, tentang bagaimana caranya menghindari kayak itu pinjaman daring yang ilegal, itu banyak juga. Terus kalau saya perhatikan itu yang akun-akun Instagram sekuritas, yang akun resminya ya, sekuritas itu juga bagus banget tuh itunya kontennya bagus-bagus. Jadi di akun-akun sekuritas itu kadang-kadang dia memberikan satu yang sangat basic, misalnya apa sih maksudnya PBV gitu, price to book value, apa sih maksudnya PER. Nah, teman-teman bisa belajar dari situ. Kan akun sekuritas resmi itu dia juga
memberikan edukasi dan itu pasti ada pertanggungjawabannya gitu ketimbang teman-teman follow akun-akun yang influencer yang kurang bermanfaat gitu. Ikut aja akun yang resmi. Terus di YouTube juga setiap pagi Mas sekarang di YouTube itu ada beberapa sekuritas yang memberikan analisanya setiap pagi. Mas boleh pilih sekuritas mana aja tuh. Ada situ semuanya. Mulai jam 8 atau jam 8.30 itu udah rame deh tuh YouTube-nya tuh. Dan mereka memberikan itu benar-benar yang informasi yang berdaging gitu, bukan yang katanya-katanya. Informasi yang betul berdasarkan pada riset-risetnya mereka, riset pada analis. Jadi saya sarankan ikut aja akun-akun media sosial yang resmi. Emangnya mereka memberikan edukasi juga, memberikan keterangan-keterangan yang memang berguna buat kita sebagai investor retail, Mas. Gitu kira-kira Mas Yohanes. Oke, terima kasih Mbak Joyce. Bagaimana Mas Yohanes Adven, apakah sudah menjawab? Sudah menjawab dan sangat informatif ya, karena saya kan sangat awam nih dengan yang namanya saham. Dan kalau saya dengar namanya saham itu agak spooky, agak-agak ngeri gitu. Waduh, kayaknya bisa rugi banyak nih gitu. Oke, sharing pagi ini sangat bermanfaat. Terima kasih untuk Mas Andoko dan Mbak Joyce. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yohanes Adven. Ya, jadi ini bisa menjadi tambahan bekal ya untuk teman-teman yang memang sedang ingin memulai nih. Kayaknya akan bertambah lagi nih Mbak, nanti jumlah investor kita bukan hanya 6, sekian juta, bisa jadi tahun depan sudah 7 sekian lebih. Oke, terima kasih. Berikutnya saya akan kembali membacakan pertanyaan yang sudah. Saya bantu membacakannya. Mas Andoko, Mbak. Ya, jadi pertanyaan dari Mbak Betty Subartina. Pertama, untuk saham yang lagi naik, apa turun, dapat diperoleh dari mana informasinya? Terus yang kedua, menurut Mbak Joyce, setelah investasi saham, kita harus mengerjakan PR. Tadi disebutkan salah satunya bayar pajak, menganalisisnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apa analisis yang harus kita lakukan? Nah, jadi mungkin Mbak Betty ingin lebih detail lagi setelah dijawab oleh Mbak Joyce. Silakan Mbak Joyce dan Mas Andoko. Ya Mbak Betty. Mbak Joyce, silakan Mbak Joyce. Ya Mbak Betty, kita dapat dari mana nih saham yang naik dan yang turun informasinya? Sebelum berinvestasi kita kan punya yang namanya universe saham. Kita tuh punya list saham mana aja yang kira-kira akan kita investasikan. Kan saham di bursa 700, nggak mungkin Mbak kita investasi semuanya. Nggak ada modal, banyak banget. Dan nggak semuanya bagus, seperti Mas Andoko bilang tadi. Kita pilih-pilih tuh. Nah, BEI itu sudah memberikan kelompok-kelompok saham. Misalnya Mbak Betty senangnya saham telekomunikasi atau senangnya saham perbankan, itu udah ada kelompok-kelompoknya tuh. Saham perbankan apa aja sih isinya? Telekomunikasi apa aja sih isinya? Mana sih saham-saham yang memberikan dividen yang besar? Itu ada IDX dividen 30. Mana sih saham-saham yang sedang under value? Itu ada IDX 30 value. Mana sih saham-saham yang sebenarnya memiliki kapitalisasi besar? Itu ada LQ45. Nah, Mbak Betty pilihlah. Diperkecil pilihannya. Dari mana kita tahu dapatnya ini naik atau turun? Kayak tadi saya bilang, bikin PR Mbak. Kita mesti screening. Mana-mana saja yang naik dan yang turun. Nah sekarang kan udah ke zaman digital nih Mbak Betty. Kita bisa ada bantuan artificial intelligence. Daripada kita capek ya screen. Misalnya Mbak Betty itunya 80 saham, universe 80 saham. Kita bisa minta bantuan namanya artificial intelligence. Tapi sekali lagi kita harus juga mengecek kembali. Itu saya tahu nih di beberapa komunitas saham nih teman-teman, mereka sudah menyediakan namanya screener. Jadi udah ada perhitungannya. Jadi kita tinggal pilih aja. Misalnya saya mau saham LQ45 mana sih yang sedang uptrend. Nanti kita klik, udah keluar tuh sahamnya mana-mana saja. Tapi tetap balik lagi ke kita. Misalnya saham yang keluar tuh ternyata banking semua. Misalnya seperti saya bilang tadi, saya itu syariah. Banking itu nggak masuk saya. Jadi apakah saya beli? Ya enggak. Tetap kita balik lagi ke analisa kita sendiri, gitu Mbak Betty. Balik lagi kepada keputusan kita sendiri, menganalisa analisa kita sendiri. Mungkin
ada juga teman-teman yang senangnya saham-saham, bukan saham-saham dari grup konglomerasi ABC itu. Bukan grup konglomerasi itu. Nah, kalau saham itu keluar, yang nggak usah dibeli. Tetap, Mbak, walaupun kita udah punya artificial intelligence, kita tetap harus menganalisa sendiri. Misalnya gini deh, teman-teman pergi kemana-mana pakai Google Map. Ya kan kalau misalnya jalan Google Map tuh jalannya lurus-lurus gini. Tapi misalnya ada ada kriaan tuh, ada kawinan yang nutup jalan. Masuk ke Google Map nggak? Nggak masuk kan ya? Atau gang yang di portal gitu ya, Mbak? Nah, tiba-tiba di portal karena ada layar tancap, itu kan nggak masuk. Nah, artificial intelligence itu sebatas memberitahu kita garis besarnya, tapi tetap nanti kita harus lagi screening satu-satu, harus lagi analisa satu-satu, gitu Mbak Betty. Nah, mengenai pajak Mbak Betty, sekarang ini sih pajak dividen lagi 0 ya, Mas Andoko ya, masih dinolkan nih tahun ini. Jadi kalau Mbak Betty sudah punya saham, dividen itu 0. Tapi dengan beberapa syarat. Mungkin persyaratannya seperti ketika kita ikut tax amnesty. Teman-teman ada yang ikut tax amnesty nggak? Kan Ibu Sri Mulyani bilang, ini 0, tapi harus diinvestasikan kembali di Indonesia ya. Selama 3 tahun kan harus lapor. Oh, ini loh Bu Sri Mulyani, saya udah punya dividen misalnya 1 juta rupiah, tapi saya investasikan lagi untuk saya belikan saham di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman selama 3 tahun tuh harus lapor. Mekanismenya hampir sama seperti ketika kita melakukan tax amnesty. Nah, kalau misalnya itu kan ada 2 hal yang harus kita laporkan ketika kita mengisi SPT. Pertama adalah penghasilan pajak, kedua adalah aset. Nah, Mbak Betty harus lapor nih, aset kita berapa, saham kita berapa. Sahamnya itu dihitung per 31 Desember. Nah, dari mana Mbak Betty tahu kita punya saham apa aja, harganya berapa? Sekuritas setiap akhir tahun itu akan memberikan laporan pada kita Mbak Betty. Ibu Betty, misalnya dari sekuritas ABC. Ibu Betty per 31 Desember punya sahamnya 10 macam. Nilai marketnya segini. Nah, itulah yang Mbak Betty cantumkan di SPT. Jadi ada 2 macam ya, mencantumkan pajak. Pajaknya masih yang harus dicantumkan adalah pajak transaksi. Berapa besar pajak transaksi yang sudah kita bayarkan. Itu dari mana? Sekuritas juga ada Mbak Betty. Udah nggak usah susah-susah, nggak usah ngitung sendiri, nggak perlu. Sekuritas sudah memberikan itu, daftarnya kita tinggal pindahin aja angka-angkanya. Itu. Mudah-mudahan menjawab ya Mbak Betty ya. Jangan takut lagi melapor aset dan pajak kita di SPT, karena itu udah tinggal pindahin aja kok. Udah gampang ya Mas Andoko ya? Iya, tuh. Saya tambahin mungkin ya. Kalau mau tahu juga harganya bisa cek di yahoofinance.com atau Financial. Saya lupa, saya udah lama nggak pakai itu. Atau RTI Business. Saya nggak punya kaitan sama mereka ya, tapi saya cuma kasih tahu aja. Itu bisa jadi tools buat teman-teman untuk ngecek tuh. Nanti di situ ada price performance-nya, harganya berapa. Di situ ada yang misalnya 1 hari, 1 minggu, kemudian 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan, year to date misalnya, kemudian 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Jadi bisa kelihatan tuh. Biasanya kalau warnanya merah itu berarti dia sahamnya turun dibandingkan yang sebelum. Tergantung dari tadi apakah 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Warnanya hijau berarti dia akan naik berapa persen. Jadi ya, sehingga nanti teman-teman bisa hitung sebenarnya untuk saham tersebut annual return-nya atau rata-rata per tahunnya itu berapa sih. Jadi bisa hitung tuh sebenarnya ya dengan adanya price performance-nya. Mereka bahkan biasanya suka kasih grafiknya tuh Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi bisa tahu tren dari saham ini seperti apa. Nah, terkait dengan yang saham tadi kan nggak usah khawatir juga nanti seperti yang Mbak Joyce bilang. Jadi nanti per tanggal 30 Desember atau 31 minta aja Ibu sama perusahaan sekuritas saya minta dividen saya yang dibagi listnya. Saya minta ya portofolio saya sampai per 30 Desember. Nanti ketahuan juga. Bahkan mau transaksinya pun sebenarnya juga bisa ya. Satu lagi, dan saham PBK itu adalah kategori pajak final. Pajak final artinya ketika Bapak Ibu teman-teman itu nanti dapat capital gain dari saham tersebut, maka dia nggak akan menambah ke pajak penghasilan kita yang lainnya. Gitu, karena dia pajaknya final. Ya. Jadi udah jauh lebih enak banget tuh buat kita sebenarnya ya. Satu lagi nih. Tinggal lapor aja ya Mas Andoko. Tinggal lapor doang. Coba perhatiin teman-teman.
orang-orang terkaya di dunia sama di Indonesia. Ya, sebagian besar mereka adalah kayaknya karena dia punya investasi di pasar modal di saham, di equity biasanya ya. Kalau saya cermati itu gitu ya. Makanya nggak heran mereka dengan katanya tadi saya bilang orang-orang kaya adalah orang-orang yang pinter menempatkan aset-asetnya pada sebuah instrumen yang tax-nya minimal, yang pajaknya minimal, dan mereka lakukan itu jadi gitu ya kurang lebih jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Andoko juga Mbak Joyce untuk jawabannya. Semoga cukup menjawab untuk Mbak Betty. Berikutnya kita akan ada lagi nanya yang mau bertanya langsung secara live. Ada dari Mbak Florentina yang ingin bergabung bertanya kepada Mbak Joyce dan juga Pak Andoko. Apakah sudah bersama dengan kita, Mbak Florentina? Ya, ya. Oke, halo Mbak Florentina, Ya. silakan mengajukannya. Ya, oke. Saya ikuti paparan pagi ini, bagus banget ya, banyak ilmu baru yang saya dapat gitu. Terus tadi disebutkan sama Mbak Joyce bahwa modalnya itu nggak cuma uang gitu, tapi juga modal kepala. Tapi kalau dari paparan yang sudah saya dapatkan itu, jadinya saya ada nambah satu lagi modalnya, modal hati. Jadi lebih ke mental kayaknya gitu. Jadi menyikapi medsos kan juga kayaknya kita lebih ngelihat gimana psikologis orang lewat medsosnya, katakanlah gitu. Terus tadi dari Mas Andoko juga kasih step-stepnya yang 5B plus 1A itu juga belajar mengendalikan emosi. Terus sebelum yang terakhir 1A action, kita juga kayaknya mesti nyiapin mental kita dengan benar gitu, katakanlah gitu. Yang pertanyaan saya kan dua orang pemapar yang sudah berpengalaman ini adalah paling tidak sudah berkecimpungan di dunia saham lama lah gitu. Bisa nggak sih sharing ke kami yang pemula ini yang sangat awam tentang tips bagaimana mengelola psikologi kita ini supaya kami ini bisa jadi investor atau trader yang katakan bertanggung jawab lah gitu, jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan dan akhirnya kejeblos sendiri. Tolong dibagi tipsnya gitu, gitu aja. Makasih. Silakan Mbak Joyce duluan. Ya, makasih Mbak Foren. Emang nih, ini banyak pertanyaan soal gimana sih caranya supaya kita tidur nyenyak ketika beli saham gitu. Ya kan gitu kan Mas Andoko ya. Gimana kita tetap tidur nyenyak gitu. Nah, benar tadi tuh, kita modalnya kan nggak cuma duit. Kita pertama untuk bisa tidur nyenyak, kita modalnya pengetahuan mengenai seluk-beluk berinvestasi. Saya sih itu banget menekankan banget yang namanya bikin trading plan, teman-teman. Trading plan itu dibuat untuk kita ikuti. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa tenang. Misalnya tadi kan Mbak Tina misalnya sudah bikin trading plan dengan kerugian 3%, mampu menanggung kerugian 3%, lalu dia berharap ada kenaikan 5% dalam waktu, saya katakanlah 1 bulan. Kalau kita stick pada trading plan ini, kita tentu akan bisa lebih tenang. Misalnya di market turun 1% nih, terus kalau kita nggak punya trading plan kan turunan nih, ya ampun, baru beli kemarin sahamnya udah turun 1%. Padahal kemampuan kita menanggung itu 3%. Gitu loh. Terus, ya ampun sahamnya turun lagi, udah 2%. Terus teman-teman nggak bisa tidur lagi. Nah itu kan bukan yang kita mau kita berinvestasi. Kita berinvestasi itu idealnya dengan hati senang. Karena apa? Karena aset kita akan bertambah lebih cepat. Bukan gitu ya Mas Andoko ya? Ya. Idealnya kita berinvestasi, aset kita, kan kita senang. Kita punya penghasilan tambahan. Kita kerja di kantor, tapi juga kita punya penghasilan tambahan dari berinvestasi pada saham. Nah, tetap stick pada trading plan itu tadi kalau menurut saya secara teknik secara praktikal kita stick pada trading plan. Ketika trading plan kita udah nyentuh nih misalnya itu sahamnya naiknya turunnya udah 3%. Ya udah, itu mau nggak mau harus direlakan, diikhlaskan. Nanti juga saya suka ini nih, teman-teman yang investor baru tuh kurang ikhlas kalau cut loss.
Kalau sesuai dengan trading plan, hari ini cut loss, kita rugi 3%. Terus kita eman-eman, aduh ini saham kayaknya bagus deh. Udah 3%, tapi kita nggak tertib nih sama trading plan kita. Kita nggak tertib, terus besok harinya masih kita diemin. Besokannya ARB dong, minus lagi 7%. Kita malah nggak bisa tidur. Nah, salah satu tips dari saya adalah stick pada trading plan yang sudah kita buat. Karena trading plan itu merupakan tools buat kita supaya kita bisa tidur nyenyak. Nah, ada juga psikologis yang umum, sangat umum yang kita dirasakan kita bisnis adalah fear and greed. Ini nggak Mas Andoko ya? Mas Andoko tonton merasakan fear and greed. Kita takut banget. Aduh, bulan Maret kemarin sahamnya jeblok minta ampun ya kan, kalau teman-teman ingat tuh. Maret, minggu ketiga bulan Maret sahamnya jeblok. Demikian juga pada tahun 2013. Bulan tanggal 22 Mei 2012 ketika apa? Fed Chairman Ben Bernanke bilang bahwa Fed akan melakukan tapering. Itu nggak bisa kita aja yang jeblok. Semua bursa di seluruh dunia itu jeblok tahun 2013. Ketika dia akan melakukan tapering. Nah, kalau kita investor yang tetap berstick pada trading plan, ya udah kalau kita rugi udah 3,5%, kita harus cut loss. Karena itu membuat kita tenang. Nah, terus juga ada tadi fear itu ketakutan dan greed. Salah satu kelemahan teman-teman baru yang berinvestasi baru masuk pasar modal adalah selain takut melakukan cut loss, juga takut melakukan take profit. Kan saya tadi udah salah satu patokan take profit adalah kita berapa sih deposito kita yang bisa kita dapatkan 3% setahun, potong pajak 20%, netnya berapa tuh? Atau obligasi sekarang ORI cuma 5% loh teman-teman, karena kita bunganya lagi turun ya. ORI itu cuma 5% setahun. Nah, kalau teman-teman udah dapat 5% dalam waktu 2 bulan dan itu udah masuk ke perhitungan take profit teman-teman, ya udah ambil aja untungnya, jangan serakah. Jangan-jangan besok-besok sahamnya naik lagi nih, saya maunya 10%. Mungkin kita tidak ada yang tahu bagaimana besok di pasar modal itu. Saham yang hari ini naik 15% kayak kemarin tuh 2 hari yang lalu. Kalau teman-teman lihat Harum tuh naik 15% loh, batu bara. Habis itu dia keok, turun lagi, jatuh juga. Nah, kita nggak tahu tuh pergerakan harga saham itu gimana. Tapi kalau teman-teman ke trading plan, oh ini saham saya udah 5%, ini sahamnya saya take profit. Bisa take profit semuanya. Jadi investasi teman-teman itu diambil, bisa juga take profit untungnya aja. Saya teman-teman untungnya dari saham ini untungnya 1 juta nih. Ya udah 1 jutanya kita ambil, kita nikmati ya buat jajan cilok lah, jajan apa gitu. Bisa juga teman-teman diinvestasikan lagi ke instrumen lain, misalnya teman-teman belikan reksadana atau teman-teman belikan emas, ya terserah teman-teman lah gitu. Jadi mengendalikan psikologi itu buat saya emang penting banget, dan itu tips saya begitu, Mbak Floren. Jadi kita stick pada trading plan sudah kita buat, benar-benar tertib dan ikhlas gitu loh. Kalau emang harus cut loss ya cut loss, jadi kita kan tenang. Mungkin emang rezeki saya nggak di sini. Kan saham itu ada 700, masa sih satu nggak nyangkut ya Mas Andoko ya? Betul. Masa satu nggak jadi rezeki gitu loh. Nah, kalau kita rajin bikin PR tuh pasti ada lah rezeki itu. Dari 700 saham itu yang bisa memberikan penghasilan tambahan buat saya. Tapi ada juga mungkin saya harus cut loss, harus merelakan ini. Nah, kalau saya sih berpikir seperti itu. Dan jadi itu bisa berinvestasi dengan tenang. Gitu kira-kira Mbak Floren.